Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Sebenarnya apa itu korespondensi satu-satu? Mari kita bahas. Pada materi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang relasi dan fungsi. Dan sekarang kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Maka dari itu kita akan membandingkan ketiganya terlebih dahulu. Yang pertama adalah relasi. Gambar yang pertama, ada salah satu anggota yang tidak mempunyai pasangan, anggota domain. Dan yang kedua, satu anggota domain memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, ini termasuk masalah relasi. Selanjutnya masalah fungsi, di mana semua domain harus memiliki pasangan. Akan tetapi kita tidak perlu melihat kodomain, entah kodomain itu punya pasangan atau tidak. Yang penting domain punya pasangan tepat satu. Dan jika korespondensi satu-satu, coba kalian lihat dan bandingkan dengan fungsi dan relasi. Selanjutnya kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Setelah itu kita lanjut ke masalah selanjutnya. Sebelumnya kalian sudah membandingkan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Pasti sedikit banyak kalian sudah sedikit memahami korespondensi satu-satu itu yang bagaimana. Nah, di sini kalian harus menentukan gambar pertama ini masuk korespondensi satu-satu atau bukan ya? Selamat bagi kalian yang menjawab bukan. Nah, gambar pertama ini bukan korespondensi satu-satu. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Korespondensi satu-satu apa bukan ya kira-kira? Coba kalian pikirkan. Jawabannya tepat. Gambar yang kedua ini merupakan korespondensi satu-satu. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. Jawabannya bukan. Gambar yang ketiga bukan korespondensi satu-satu. Kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Jawabannya bukan. Gambar yang keempat bukan korespondensi satu-satu. Kita lanjutkan lagi ya ke gambar yang kelima. Dan jawabannya, gambar kelima merupakan korespondensi satu-satu. Pasti di antara kalian masih ada yang bingung. Kenapa yang kedua dan yang kelima merupakan korespondensi satu-satu? Alasannya adalah, dari gambar kedua dan kelima, jika kalian perhatikan, domain dan kodomainnya memiliki tepat satu pasangan. Coba kalian perhatikan. Benar kan? Semua domain dan kodomainnya itu dipasangkan tepat satu. Jadi tidak ada yang tidak memiliki pasangan ataupun memiliki lebih dari satu pasangan. Maka dari itu, keduanya merupakan korespondensi satu-satu. Untuk gambar yang pertama, alasannya kenapa bukan merupakan korespondensi satu-satu adalah ada salah satu anggota dari domain, yaitu satu, memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi dia dipasangkan ke A dan ke C. Nah, ini bukan korespondensi satu-satu. Selanjutnya di gambar yang kedua, alasannya adalah ada salah satu anggota dari kodomain, yaitu D, memiliki lebih dari satu pasangan di domain, yaitu 4 dan 5. Selanjutnya, di gambar nomor 4, alasannya kenapa bukan merupakan korespondensi satu-satu adalah anggota domain dan kodomain, yaitu 3 dan C itu tidak memiliki pasangan, maka itu juga bukan merupakan korespondensi satu-satu. Dan jika kita lihat dari gambar nomor 2 dan gambar nomor 5, keduanya merupakan korespondensi satu-satu karena setiap anggota domain dan kodomainnya itu memiliki pasangan. Dan apabila kita bandingkan dengan contoh korespondensi satu-satu di awal video tadi, keduanya memiliki ciri-ciri yang sama, di mana anggota domainnya memiliki tepat satu pasangan di kodomain dan anggota kodomainnya tepat memiliki satu pasangan di domain. Dan apabila fungsi, kan setiap anggota domain memiliki pasangan tepat satu, tetapi kita tidak perlu memperhatikan si kodomain kan. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa korespondensi satu-satu ini juga merupakan bagian dari fungsi dengan aturan yang khusus, yaitu setiap anggota kodomainnya juga harus memiliki tepat satu pasangan, sehingga
ada, bisa kita tuliskan pengertiannya, yaitu korespondensi satu-satu merupakan fungsi yang memasangkan setiap anggota kodomain tepat satu pasangan di domain. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah korespondensi satu-satu ini juga merupakan bagian dari fungsi. Agar kalian lebih memahami akan korespondensi satu-satu ini, maka akan diberikan contoh yang lain, yaitu pertama, domainnya adalah laki-laki yang beranggotakan Andi, Roni, dan Brian. Oke. Kemudian akan dipasangkan ke kodomain yang anggotanya adalah Vina, Aini, dan Fatimah. Andi dipasangkan ke Fatimah dengan aturan Andi menikahi Fatimah, Brian menikahi Aini, dan Roni menikahi Vina. Baik dari domain maupun kodomain memiliki tepat satu pasangan. Jadi di setiap anggota domain dan kodomain itu harus setia dengan pasangannya dan tidak boleh jomblo. Nah, itulah ciri-ciri dari korespondensi satu-satu yang mudah. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang lainnya. Contoh yang sering kalian temui adalah nomor absen. Itu domainnya dipasangkan dengan siswa kelas 8K yang saya ambil. Jadi setiap siswa pasti memiliki satu nomor absen. Dan satu nomor absen itu hanya dimiliki oleh satu siswa di kelas itu. Yang lain adalah nomor rumah di suatu wilayah tertentu ya domainnya. Kodomainnya adalah rumah. Setiap nomor rumah hanya dimiliki oleh satu rumah dan setiap satu rumah pasti memiliki satu nomor rumah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Untuk pembahasan pertama, jika diketahui himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B adalah A, B, C. Tentukanlah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Pertama, kita gambarkan dulu ya. Kan yang ditanyakan tentang tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Jadi kita coba kemungkinan yang terjadi. Pertama, kita gambarkan A-nya, terus kita pasangkan. Jadi 1 ke C. Dan beginilah kita coba, berarti ini yang pertama. Yang kedua adalah nanti seperti ini. Kalian cari semua kemungkinan yang terjadi, dan dari semua kemungkinan ini ternyata didapatkan ada 6 kemungkinan yang terjadi. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke B adalah sebanyak 6. Nah, ini kan apabila masing-masing anggota dari A dan B itu hanya 3. Bagaimana kalau nanti anggotanya sebanyak 10? Nah, apabila anggotanya sebanyak 10, kalian tentu tidak perlu menggambar satu-satu untuk mengetahui sebanyak berapa korespondensi satu-satu yang mungkin. Jadi berikut ya akan saya jelaskan. Perhatikan pada tabel ini, apabila banyak NA1 dan banyak NB1, maka korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 1. Jika 2 dan 2, maka 2. Jika 3 dan 3, maka akan ada sebanyak 6. Pertama harus kalian pahami, suatu fungsi bisa dikatakan menjadi korespondensi satu-satu hanya jika banyak NA dan banyak NB-nya itu sama. Jadi jumlah anggotanya. Oke ya, jika banyak anggota A itu sebanyak 4 dan banyak anggota B itu sebanyak 4, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin nantinya ada sebanyak 24. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita lanjutkan ke sini dulu ya, sebelum kita mencari yang 5. Apabila banyak anggota sebanyak N itu sembarang bilangan sudah. Dan sebanyak N, maka banyak anggotanya nanti akan sebanyak N faktorial. Sebenarnya apa itu N faktorial? Berarti kalau banyak anggotanya 5, maka nanti di sini kan jadi 5 faktorial. Itu berarti artinya 5 faktorial itu adalah mulainya dari 5. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya berurut ke belakang.
Kalau 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 120. Berarti kalau banyak anggotanya adalah 6, berarti di sini 6 faktorial kan? Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kalian kalikan. Nah, itulah hasilnya. Berarti kalau 7 nanti 7 faktorial. 7 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui P itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. I adalah A, B, C, D, E, F. Berapakah banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari B ke Q? Dan pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu dari P ke Q. Jadi P-nya sebagai domain, Q-nya sebagai kodomain ya. Kita jawab. Yang pertama, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi? Berarti kita tentukan dulu NP-nya. NP-nya ada 6. NQ-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Sama kan? Ada 6 berarti bisa dijadikan korespondensi satu-satu. Berarti 6 faktorial. Dan hasilnya adalah 720. Kemudian untuk menjawab yang D berarti kita gambarkan 3 saja. Jadi dari 720 kita gambarkan 3 saja yang merupakan korespondensi satu-satu. Yang pertama ini. Jadi lurus semua ya. Yang kedua ini. Dan yang ketiga ini. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari korespondensi satu-satu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.